Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kustiani dengan NPM 2010079. Di sini saya akan meresensi jurnal The Case of the Spanish Explorer untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Alfi Pratama S.Phil M.Phil. Menurut Trupeni, keempat terdakwa merupakan anggota Spanish Society, sebuah organisasi amatir yang tertarik pada eksplorasi gua. Pada awal bulan Mei tahun 4299, mereka bersama Roger Wetmore, yang saat itu juga merupakan anggota perkumpulan, melakukan penetrasi ke bagian dalam gua batu kapur seperti yang ditemukan di dataran tinggi tengah persemakmuran ini. Saat berada di posisi jauh dari pintu masuk gua, terjadi longsor. Batu-batu besar berjatuhan sedemikian rupa sehingga menghalangi satu-satunya bukaan gua yang diketahui. Ketika orang-orang tersebut mengetahui keadaan mereka yang sulit, mereka menetap di dekat pintu masuk yang terhalang untuk menunggu sampai tim penyelamat membersihkan puing-puing yang menghalangi mereka. Meninggalkan penjara bawah tanah atas kegagalan Redmond dan para terdakwa untuk kembali ke rumah mereka, sekretaris perkumpulan diberitahu oleh keluarga mereka. Nampaknya para penjelajah telah meninggalkan petunjuk dari markas besar Society mengenai lokasi gua yang mereka usulkan untuk dikunjungi. Pasukan penyelamat segera dikirim ke tempat itu. Tugas penyelamatan terbukti sangat sulit. Dia diperlukan untuk menambah kekuatan partai awal dengan menambah jumlah manusia dan mesin secara berulang-ulang, yang harus diangkut dengan biaya besar ke wilayah terpencil dan terpencil. Di mana gua itu berada, sebuah kamp sementara yang terdiri dari para pekerja, insinyur, ahli geologi, dan ahli lainnya didirikan. Pekerjaan menghilangkan penghalangan beberapa kali terhambat oleh tanah longsor baru. Pintu masuk terbunuh. Perbendaharaan masyarakat Spanish segera habis dalam upaya penyelamatan dan jumlah tersebut. Dalam putusan khusus yang panjang lebar ini, juri menemukan fakta-fakta sebagaimana telah saya ceritakan di atas dan menemukan lebih lanjut bahwa jika berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Kemudian mereka memutuskan bahwa terdakwa bersalah. Berdasarkan putusan ini, hakim pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa bersalah membunuh Roger Wetmore. Hakim kemudian memvonis mereka untuk digantung. Hukum persemakmuran kita tidak mengizinkan dia untuk mempunyai kebijaksanaan sehubungan dengan hukuman yang akan dijatuhkan. Setelah juri dibebaskan, para anggotanya bergabung dalam komunikasi dengan ketua eksekutif meminta agar hukumannya diringankan menjadi 6 bulan penjara. Hakim pengadilan menyampaikan komunikasi serupa kepada ketua eksekutif. Dalam putusan khusus singkatnya, menurut pendapat Trupeni, dalam kasus seperti ini, prinsip gerasi eksekutif tampaknya sangat cocok untuk meringankan kerasnya hukum. Dan saya mengusulkan kepada rekan-rekan saya agar kita mengikuti contoh juri dan hakim pengadilan dengan ikut serta dalam komunikasi yang mereka tunjukkan kepada ketua eksekutif. Terdapat banyak alasan untuk percaya bahwa permintaan gerasi ini akan dikabulkan, karena permintaan tersebut datang dari mereka yang telah mempelajari kasus ini dan memiliki kesempatan untuk mengetahui secara menyeluruh semua keadaannya. Penyelenggaraan sidang seperti ini, yang pada dasarnya seperti sidang ulang kasus tersebut, hampir tidak sesuai dengan fungsi eksekutif seperti yang biasa dipahami. Saya pikir kita tidak dapat berasumsi bahwa beberapa bentuk gerasi akan diberikan kepada para terdakwa ini. Jika hal ini dilakukan, maka keadilan akan ditegakkan tanpa mengurangi isi atau semangat undang-undang kita dan tanpa memberikan dorongan apapun bagi pengabaian hukum. Menurut pendapat Foster, saya terkejut bahwa Ketua Mahkamah Agung dalam upayanya untuk melepaskan diri dari masalah memaksakan kesimpulan yang mengerikan bahwa orang-orang ini adalah pembunuh. Saya yakin sebaliknya, hal ini menyatakan mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Saya menyadarkan kesimpulan ini pada dua landasan independen.
yang salah satunya cukup untuk membenarkan pembebasan para terdakwa ini. Alasan pertama didasarkan pada premis yang mungkin menimbulkan pertentangan sampai premis tersebut diperiksa secara jujur. Saya berpandangan bahwa undang-undang yang berlaku atau hukum positif dari persemakmuran ini, termasuk semua undang-undang dan presidennya, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, dan bahwa kasus tersebut diatur oleh para penulis kuno di Eropa dan Amerika tersebut sebagai hukum alam. Proposisi bahwa semua hukum positif didasarkan pada kemungkinan hidup berdampingan dengan manusia mempunyai kesan yang aneh, bukan karena kebenaran yang dikandungnya aneh, namun hanya karena kebenaran tersebut begitu jelas dan meresap sehingga kita jarang mempunyai kesempatan untuk memberikannya. Ketika asumsi bahwa manusia boleh hidup bersama kehilangan kebenarannya, seperti yang jelas terjadi dalam situasi yang luar biasa ini, di mana kehidupan hanya mungkin terjadi melalui pengambilan nyawa, maka premis-premis dasar yang mendasari seluruh tatanan hukum kita telah kehilangan makna dan kekuatannya. Oleh karena itu, Foster menyimpulkan bahwa pada saat hidup Roger Wetmore diakhiri oleh para terdakwa ini, mereka menggunakan bahasa kuno para penulis abad ke-19 bukan berada dalam keadaan masyarakat sipil, namun dalam keadaan alami. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa hukum yang berlaku bagi mereka bukanlah hukum yang ditetapkan oleh persemakmuran ini, melainkan hukum yang berasal dari asas-asas yang sesuai dengan kondisi mereka. Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Apa yang dilakukan orang-orang ini dilakukan berdasarkan kesepakatan. Jika perjanjian tersebut merupakan sebuah fiksi dari sudut pandang sejarah, maka gagasan perjanjian atau perjanjian merupakan satu-satunya pembenaran etis yang menjadi landasan kekuasaan pemerintah, termasuk kekuasaan untuk menghilangkan nyawa. Tindakan yang melanggar kata-kata literal dari undang-undang yang menyatakan bahwa dia yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain adalah seorang pembunuh. Namun salah satu kebijaksanaan hukum yang paling kuno adalah pepatah bahwa seseorang dapat melanggar hukum tanpa melanggar hukum itu sendiri. Setiap proposisi hukum positif, baik yang terkandung dalam undang-undang atau presiden peradilan, harus ditafsirkan secara wajar berdasarkan tujuan yang jelas. Ini adalah kebenaran yang sangat mendasar sehingga hampir tidak perlu untuk menjelaskannya secara panjang lebar. Ilustrasi penerapannya tidak dihitung banyaknya dan dapat ditemukan di setiap cabang hukum. Menurut pendapat Tating, dalam melaksanakan tugas saya sebagai hakim pengadilan ini, saya biasanya mampu memisahkan sisi emosional dan intelektual dari reaksi saya, dan untuk memutuskan kasus di hadapan saya sepenuhnya berdasarkan sisi intelektual. Sambil meneruskan kasus tragis ini, saya mendapati bahwa sumber daya yang biasa saya gunakan tidak mencukupi dari sisi emosional. Saya mendapati diri saya terpecah antara simpati terhadap orang-orang ini dan rasa benci dan muak terhadap tindakan yang mengerikan yang mereka lakukan. Saat saya menganalisis pendapat yang baru saja saya sampaikan oleh saudara saya Foster, saya menemukan bahwa pendapat tersebut penuh dengan kontradiksi dan kesalahan. Mari kita mulai dengan proposisi pertamanya. Orang-orang ini tidak tunduk pada hukum kita karena mereka tidak berada dalam keadaan masyarakat sipil, namun dalam keadaan alamiah. Saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, apakah karena tebalnya batu yang memenjarakan mereka, atau karena mereka kelaparan, atau karena mereka telah membuat piagam pemerintahan baru yang dengannya aturan-aturan tersebut, aturan hukum yang lazim dipatuhi, untuk digantikan dengan lemparan dadu. Kesulitan-kesulitan lain mengganggu diri mereka sendiri. Jika orang-orang ini beralih dari yurisdiksi hukum kita ke yurisdiksi hukum alam, pada saat manakah hal ini terjadi? Apakah saat pintu masuk gua diblokir, atau saat ancaman kelaparan mencapai tingkat intensitas tertentu, atau saat kesepakatan pelemparan dadu dibuat? Ketidakpastian dalam doktrin yang diajukan oleh saudara saya ini mampu menimbulkan kesulitan yang nyata.
Ini adalah sebuah kode di mana hukum kontrak lebih mendasar daripada hukum pembunuhan. Penjelasan umum atas alasan pembelaan diri yang baru saja dipaparkan jelas tidak bisa dianalogikan dengan fakta kasus ini. Orang-orang ini tidak hanya bertindak dengan sengaja, namun juga dengan penuh pertimbangan, dan setelah berjam-jam mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan, sekali lagi kita menghadapi jalan yang bercabang. Dengan satu alur pemikiran membawa kita ke satu arah dan alur pemikiran lainnya ke arah yang justru sebaliknya. Commonwealth, Valjean, dan banyak presiden yang lain dibangun berdasarkan kasus tersebut. Sekali lagi saya mengalami kesulitan untuk mengatakan bahwa tidak ada efek jera apapun yang dapat dikaitkan dengan keputusan bahwa orang-orang ini bersalah atas pembunuhan. Stigma dari kata pembunuh sedemikian rupa sehingga sangat mungkin saya yakin jika orang-orang ini mengetahui bahwa tindakan mereka dianggap oleh hukum sebagai pembunuhan, mereka akan menunggu setidaknya beberapa hari sebelum melakukan pembunuhan rencana. Menurut pendapat Ken, sebaiknya mulai dengan mengesampingkan dua pertanyaan yang tidak ada di pengadilan ini. Pertanyaan pertama adalah apakah gerasi eksekutif harus diberikan kepada para terdakwa jika hukuman tetap ditegakkan di bawah sistem pemerintahan kami. Hal ini merupakan pertanyaan bagi kepala eksekutif, bukan bagi kami. Oleh karena itu, saya tidak menyetujui bagian tersebut. Pendapat ketua hakim yang pada dasarnya memberikan instruksi kepada ketua eksekutif mengenai apa yang harus dia lakukan dalam kasus ini dan menyarankan bahwa akan terjadi ketidakwajaran jika instruksi ini tidak diindahkan. Hal ini merupakan kerancuan fungsi-fungsi pemerintahan, kerancuan di mana lembaga peradilan harus menjadi pihak terakhir yang harus disalahkan. Saya ingin menyatakan bahwa jika saya adalah ketua eksekutif, saya akan mengambil tindakan yang lebih jauh dalam memberikan gerasi dibandingkan permohonan yang diajukan kepadanya. Saya akan memaafkan orang-orang ini karena saya percaya bahwa mereka sudah cukup menderita untuk membayar segala pelanggaran yang mereka lakukan. Saya ingin dimengerti bahwa pernyataan ini dibuat dalam kapasitas saya sebagai warga negara yang secara kebetulan di kantornya telah mengetahui secara dekat fakta-fakta kasus ini dalam melaksanakan tugas saya sebagai hakim. Fungsi saya bukanlah memberikan arahan kepada ketua eksekutif atau mempertimbangkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya dalam mengambil keputusan, namun menurut saya masalahnya lebih dalam. Saya sangat meragukan apakah undang-undang kita yang menjadikan pembunuhan sebagai kejahatan benar-benar memiliki tujuan dalam arti biasa. Pada dasarnya undang-undang tersebut mencerminkan keyakinan mendalam manusia bahwa pembunuhan adalah salah dan bahwa pelakunya harus dilakukan tindakan. Pendapat terakhir menurut Hendy, saya takjub mendengarkan rasio-rasio tersiksa yang ditimbulkan oleh kasus sederhana ini. Saya tidak henti-hentinya bertanya-tanya pada kemampuan rekan-rekan saya dalam menutup-nutupi legalisme dalam setiap permasalahan yang diajukan kepada mereka untuk diambil keputusan. Sore ini kita telah mendengarkan pembahasan mengenai perbedaan antara hukum positif dan hukum alam. Bahasa undang-undang dan tujuan undang-undang, fungsi peradilan dan fungsi eksekutif, peraturan perundang-undangan, yudikatif, dan peraturan perundang-undangan. Satu-satunya kekecewaan saya adalah tidak ada pihak yang mengajukan pertanyaan tentang sifat hukum dari tawar-menawar yang dilakukan di dalam gua. Apakah itu multilateral atau bilateral? Apakah itu unilateral atau bilateral? Dan apakah Wetmore tidak dapat dianggap telah membatalkan tawaran sebelum mengambil tindakan berdasarkan hal tersebut? Apa hubungan semua ini dengan kasus ini? Persoalan yang ada di hadapan kita adalah
Apa yang harus kita sebagai pejabat pemerintah lakukan terhadap para terdakwa ini? Itu adalah pertanyaan tentang kebijaksanaan praktis yang harus diterapkan dalam konteks, bukan dalam konteks teori abstrak, tetapi dalam konteks manusia kenyataan. Jika kasus ini didekati dengan sudut pandang ini, menurut saya ini adalah salah satu keputusan termudah yang pernah saya ajukan di hadapan pengadilan ini. Sebelum menyatakan kesimpulan saya sendiri mengenai manfaat kasus ini, saya ingin membahas secara singkat beberapa isu mendasar yang terlibat. Isu-isu yang menjadi perdebatan antara saya dan rekan-rekan. Sejak saya berada di bangku cadangan, saya tidak pernah mampu membuat saudara-saudara saya memahami bahwa pemerintahan adalah urusan manusia, dan bahwa manusia diatur bukan dengan kata-kata di atas kertas atau teori abstrak, namun oleh orang lain. Mereka diperintahkan dengan baik bila penguasaannya memahami perasaan dan konsep massa. Mereka diperintah dengan buruk ketika pemahaman tersebut kurang. Dari semua cabang pemerintahan, lembaga peradilan adalah lembaga yang paling mungkin kehilangan kontak dengan rakyat jelata. Alasannya tentu saja cukup jelas. Ketika massa bereaksi terhadap suatu situasi berdasarkan beberapa ciri yang menonjol, kami memilah-milih setiap situasi yang disajikan menjadi bagian-bagian kecil. Pengacara disewa oleh kedua belah pihak untuk menganalisis dan membedah. Hakim dan pengacara bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang dapat menemukan banyak kesulitan dan perbedaan dalam serangkaian fakta. Saya menyimpulkan bahwa para terdakwa tidak bersalah atas kejahatan yang didakwakan, dan hukuman serta hukumannya harus dikesampingkan. Pembelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, menurut saya tidak mudah menjadi seorang hakim, terlebih menjadi hakim ketua untuk mengambil kesimpulan suatu perkara. Selain harus menafsirkan suatu undang-undang, hakim juga harus mendengar pendapat dari hakim yang lain yang saling bertentangan. Saya menemukan kalimat seperti ini, bahwa hampir setiap pertimbangan yang menentukan keputusan suatu kasus diimbangi dengan pertimbangan berlawanan yang mengarah ke arah yang berlawanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.